Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, yang berada di rumah, yang menyaksikan secara online. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita. Kita mau beribadah bagi Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Yang berada di ruang Holy Spirit, shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan syukur kita. Kita mau siapkan hati. Mari kita sembah Dia. Oh, mari kita sembah Dia. Ya Bapa, mari hadir ya Bapa. Kami datang, kami menanggalkan segala beban kami, Yesus. Kami bawa di kaki-Mu yang kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh-Mu menjamah kami Tuhan Yesus. Roh-Mu menjamah kami ya Bapa. Roh-Mu menjamah kami ya Bapa. Biar kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Karena Engkau yang membenarkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menyembah Engkau ya Bapa lebih dalam lagi, menyenangkan hati-Mu Yesus. Syakarana malawaya Sunday Jesus. Come Holy Spirit, working ya Bapa. Roh Kudus-Mu bekerja di rumah kami, bekerja di setiap hidup kami. Yang menonton secara online, yang mengikuti ibadah ini secara online, Engkau jamah ya Bapa. Yang berada di ruangan ini pun Engkau jamah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari semuanya kita sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama dengan segenap hati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
melalui pujian. Mari semuanya angkat suaramu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita semua dengan segenap hati kita nyanyikan dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, namanya Yesus, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban Yesus melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh Yesus, kami bawa korban syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami naikkan sembah kami. Oh Yesus, Engkau sangat baik, layak disembah. Oh Tuhan, kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Mari semuanya lebih dalam. Oh Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan
hadapan tapamu, Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati sebagai mari lebih dalam dengan lembut nyanyikan bahwa persembahanmu takkan pernah ku selain yang oh haleluya, oh Tuhan yang harum dan sejahtera di hadapan Yesusku terima korban Yesus yang mengalir di hati sebagai persembahan. Oh, Tuhan selain yang terbaik, oh, yang harum dan sejati, Tuhan di hadapan Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati sebagai persembahan yang mengalir di hati, oh, sebagai persembahan sekali lagi yang mengalir di hatiku sebagai Mari Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, mari kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Yang berada di ruangan Holy Spirit, mari kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Dia baik, Dia mau hadir di rumah kita. Dia baik, Dia mau hadir di hidup kita. Dia mau hadir di sini. Mari kita naikkan syukur kita, kita sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang belum bisa boleh berkata haleluya, haleluya, glory. Sharalabaya Sunday, Jesus, 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 Jesus. Sharalabaya Sunday. Oh, biarlah hanya nama Yesus ditinggikan, biarlah hanya nama Yesus yang diagungkan, biarlah hanya nama Yesus yang dimuliakan. Sharalabaya Sunday. Segala hormat syukur bagimu Tuhan. Sharalabaya Sunday, Sharalabaya Sunday, Sharalabaya Sunday, Sharalabaya Karalabaya Paralabaya Sunday, Horamaya Karalabaya Namaya Sunday, Sharalabaya Sunday. Jesus, Jesus, biarlah nama Yesus ditinggikan. Sharalabaya Sunday, Sharalabaya Karalabaya Sunday, Sharalabaya Nabalabaya Karalabaya Sunday, Sharalabaya Sunday, Sharalabaya Poralabaya
Haleluya. Oh Yesus, 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 Engkau Allah yang besar, Yesus. Oh nah, Jesus, Engkau Allah yang besar. Biarlah kami lebih dalam menyembah Engkau. Kami agungkan, tinggikan Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Oh haleluya. Mari semuanya ikuti saya bernyanyi. Haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita dengan segenap hati, nyanyikan. Oh dan hormat Yesus, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lebih dalam lagi, sembah Dia dengan sungguh. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Ku angkat Yesus, ku agungkan nama-Mu. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu nama Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari semuanya lebih dalam. Sebab Kau besar, perbuatan namanya Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari semuanya lebih dalam. Oh, tiada
seperti, tiada sepertinya. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Oh, katakan amin, amin. Mari semua sembah Dia. Oh haleluya. Oh haleluya. Syarana malama. Syakarala balabala. Oh Engkau baik Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Allah. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh baik. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama ikuti saya bernyanyi. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Semua terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan bersama dari awal, sama-sama nyanyikan. Bapa, lebih mengasihimu. Katakan Bapa, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa.
Beshem Haab Wehaben Weruah HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Dan segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindungan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami ini di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini berkata-kata dan bersabdalah Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi pelita dan pandu di dalam kehidupan kami. Dan Roh-Mu itu sendiri akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Pasal yang ke-9 ayat 30 sampai ayat 32 saja. Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 32. Jemaat yang ada di rumah pun silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca, menyimak bersama-sama dalam bacaan kita ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakan kepadanya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bacaan kita harusnya sampai ayat 37. Tapi sebagaimana perikop membaginya, saya akan menjelaskan ayat 30 sampai 32, lalu 33 sampai 37 sebagai implementasi dari apa yang terjadi pada ayat 30 dan 32. Menarik sekali kata-kata Yesus dan murid-muridnya. Jadi tema kita pada hari ini ialah bagaimana Yesus dan murid-muridnya. Kata-kata ini begitu jelas dan menurut tradisi Yahudi, seorang rabi itu selalu mempunyai banyak pengikut dan punya murid. Karenanya kata rabi itu artinya orang yang diagungkan, orang yang didengar. Karena itu kata rabi tidak pantas diterjemahkan teacher, tapi master. Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu sebagai role model daripada kehidupannya, ajarannya. Kata rabi, gua dikatakan di sini, sama halnya yang diingin ungkapkan pada Yesus dan murid-muridnya. Kata-kata ini tidak pernah terpisahkan karena seorang rabi harus punya murid, yaitu disebut talmidin. Sehingga merupakan spesifik sekali hubungan mereka. Jadi bukan pengikut, tapi ada bagian murid yang dipisahkan. Menurut tradisi Yahudi sekitar sampai 15 sampai 20 paling banyak. Bahkan Yesus hanya mengambil 12 daripada murid-murid itu.
Dan murid-murid ini dispesialkan untuk menerima ajaran yang tidak diajarkan secara umum, tapi diajarkan kepada murid untuk menjadi pedoman, azas daripada seorang guru mengajarkan. Hal-hal inilah yang terpenting sekali. Sehingga kalau saya membahas di sini melihat kata Yesus dan murid-muridnya, kata yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga Yesus sebagai guru dan murid-muridnya jadi terikat sekali satu dengan yang lain. Tidak boleh terlepas. Ya, tidak boleh terlepas. Apapun juga, teladan hidupnya, ajarannya, semuanya tidak bisa. Dan kata-kata ini akan menjadi jelas sekali nanti kita lihat bahwa mengapa guru dan murid beserta mengajarkan mereka. Dikatakan di sini ya, jelas sekali pada ayat 30. Bahwa dia berangkat dari situ bersama murid-muridnya, tidak mau hal itu diketahui orang. Artinya waktu yang khusus, ya, spesifik sekali. Bahwa sungguh-sungguh hubungan mereka sangat erat, akrab, menyatu bahkan dikatakan di situ. Sebab kenapa? Ia sedang mengajar murid-muridnya. Kata dia mengajarkan murid-muridnya. Artinya dikatakan di sini dia mengajarkan kepada muridnya ada sesuatu yang ingin diajarkan. Didaskaleo, ya, artinya sedang, kata itu dikatakan sedang. Jadi dia mengajarkan sesuatu. Jadi ajarannya ini menjadi ikatan yang sangat kuat. Ya, karena inilah yang diajarkan. Jadi ada ajaran. Ya, seorang guru pasti mempunyai ciri khusus tentang ajarannya. Dan ajarannya ini menjadi pedoman, menjadi asas dari segala kehidupannya. Apa pedoman dasar daripada Yesus dan murid-muridnya? Ini juga harus jadi role model bagi kita satu dengan yang lain. Mari kita ingin melihat apa sesungguhnya yang diajarkan kepadanya. Dia berbicara tentang anak manusia yang akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Ini inti. Inti asas ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ke dalam tangan hiras antropon. Hiras antropon. Sebetulnya menggunakan bentuk ya jamak. Berarti tangan-tangan para manusia. Jadi kalimat ini untuk menunjukkan tangan-tangan manusialah yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh. Mengapa demikian? Karena tangan-tangan kotor manusia. Bukan hanya pada waktu peristiwa itu, tetapi untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan manusia inilah yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Perbuatan manusia adalah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu asas betul. Bahwa Yesus bukan mati karena hanya memberontak atau berbeda dengan satu dengan yang lain. Bukan hanya sekelompok, itu hanya sebagai contoh. Tetapi tangan-tangan manusia secara universal bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Artinya perbuatan-perbuatan manusia yang jatuh dalam dosa inilah yang menjadi dasar kenapa Yesus dibunuh, disalib dan dia akan bangkit. Jadi ini intinya. Jadi kalau ini intinya, pedomannya, nanti orang bisa mengembangkan satu dengan yang lain. Tapi prinsip ini dulu yang harus dipegang. Jadi ketika kita memandang perbedaan, ciri khusus pemahaman dari setiap guru, bahkan dari setiap gereja, kita melihat itu semua kekayaan yang Tuhan berikan. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak bisa diprotokoler. Dia bebas mengembangkan segala sesuatunya. Itulah kreasi daripada Roh Kudus. Tapi intinya
Selagi orang percaya bahwa Yesus juru selamatnya, ditebus, Yesus mati buat dia, menebus dosanya, dan keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus, ya sudah. Kita harus pegang ini, ya. Jangan kita artinya berbeda satu dengan yang lain, hanya atribut, ya. Intinya, dasarnya. Jadi kita bisa menerima orang, bergaul dengan orang, siapa saja, ya, sehingga menjadi kesatuan tubuh Kristus yang kita utamakan. Karena lihat ajarannya, ajaran intinya. Kecuali kalau dia bilang kami tidak ditebus oleh Yesus, ya, nah, lain soal begitu. Itu sudah ada jelas berbeda amat banyak. Sebaik apapun itu satu perbedaan yang mendasar. Yesus ingin menekankan itu. Karena itu dikatakan heras antropon. Jadi karena perbuatan-perbuatan manusia inilah sehingga Yesus harus mati. Ya. Itu dosa manusia, ya, dikatakan di situ. Tetapi dikatakan sesudah 3 hari ia dibunuh, ia akan bangkit. Sebagai satu kemenangan dia akan bangkit. Nah, saudara, saya ingin berbicara dulu. Perbuatan dosa manusia adalah yang disebutkan di sini heras antropon, yaitu perbuatan tangan-tangan manusia. Siapakah yang disebut manusia? Kita perlu membahas itu dulu. Apakah manusia itu manusia? Ya, ini pertanyaan saya kedua. Bagaimana manusia sekarang? Lalu apa konsep manusia ketika diciptakan oleh Tuhan? Jelas sekali seperti Kejadian 1 ayat 26, ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya ada potensi ilahi, ada kualitas ilahi di dalam diri manusia pertama. Potensi ilahi, kualitas ilahi inilah yang hilang. Ya. Manusia yang sekarang dengan manusia ketika diciptakan sama. Ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Jangan saudara berpikir manusia yang pertama diciptakan seperti monyet. Tidak. Lalu berevolusi menjadi manusia yang sekarang. Bukan. Ya. Tapi manusia yang pertama. Inti manusia yang pertama bentuknya sama. Tapi dia memiliki yang pertama itu kualitas ilahi. Potensi ilahi ada dalam diri manusia. Potensi ilahi dan kualitas ilahi lah yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 26 ini. Yang hilang ketika jatuh dalam dosa. Manusia tidak memiliki lagi potensi ilahi. Tidak memiliki lagi kualitas-kualitas ilahi. Manusia hilang itu semua. Nah, siapa yang sanggup mengembalikan potensi ilahi dan kualitas ilahi? Siapa? Kalau bukan Tuhan itu sendiri. Karena dia yang memiliki potensi. Dia yang memiliki kualitas ilahi. Makanya potensi dan kualitas ilahi itu datang sebagai manusia untuk memulihkan manusia. Supaya manusia beroleh kembali potensi dan kualitas ilahi. Hanya lewat Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi ketika kita menerima Yesus, itu perkara yang dahsyat. Potensi ilahi itu kembali. Karena itu dimeteraikan, ya, dikirimkan Roh Kudus. Ya, sehingga dia memiliki kualitas-kualitas ilahi. Muncul terus berkembang dalam setiap diri manusia. Kerohanian mereka makin lama makin tinggi. Kualitasnya makin tinggi, kualitas rohaninya. Bukan pada waktu baru bertobat menyala-nyala lalu kemudian menjadi hilang. Ya, tidak demikian. Jadi itu. Jadi tidak seorang nabi, tidak seorang pemimpin agama yang sanggup mengembalikan potensi dan kualitas ilahi kecuali Tuhan itu sendiri. Karena itu dia datang dari sana. Itulah manusia. Karena itu pertanyaan saya, apakah manusia sekarang ini bisa disebut manusia? Meskipun secara umum disebut
manusia, tapi belum tentu manusia. Nah, dikatakan pada ajarannya, kita lanjut pada yang kedua. Ya, membunuh dia. Membunuh dia. Kalau membunuh dia berarti Yesus mati. Kalau mati, menurut pikiran manusia gagal. Gagal. Ya. Pupus semua harapan dalam mengikuti Yesus. Artinya penderitaan. Ya. Tetapi sayang sekali murid-murid ini tidak memperhatikan kalimat yang akhir. Sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya. Mereka tidak peduli dengan kata sesudah dan bangkit. Kenapa demikian? Karena dikuasai oleh pertama ketakutan. Artinya kalau saya selidikin bersama di sini, mereka mengikuti Yesus sebelum menerima ajaran Yesus, mereka sudah punya pemahaman terlebih dahulu. Ada kebenaran yang mendahului di dalam diri mereka tentang apa mengikuti Yesus. Dan untuk merubah prapaham ini sangat sulit. Ini murid-murid. Nanti kan lihat di implementasinya pada ayat 33 sampai 37. Artinya mengikuti Yesus itu apa? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih hebat? Kita lihat di sana. Yesus menunjukkan. Dan Markus sungguh menyusun ini sangat baik sekali. Sehingga kita bisa melihat bahwa prapaham itu bahaya. Kalau ada kebenaran lebih dahulu di dalam diri kita, bagaimana kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan? Karena kita sudah punya duluan. Ya. Sehingga dikatakan di sini mereka ajaran tentang penderitaan bagi mereka sesuatu yang tidak mungkin. Ada keselamatan dalam kematian, ada kemenangan dalam penderitaan, sangat tidak dimengerti. Padahal manusia sadar betul bahwa kenyataan hidup itu adalah penderitaan. Itu kenyataan hidup. Ya, tapi yang terpenting bukan soal penderitaannya, bagaimana keluar dari penderitaan itu sebagai pemenang. Ini prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Yesus. Tapi mereka tidak, ayat 32 dikatakan mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Ya, karena ada kata eknon. Kata eknon. Eknon torema. Artinya mereka tidak bisa mengerti perkataan Yesus tentang penderitaan itu. Ya. Sebetulnya bentuk dikatakan eknon ini yaitu kata dasarnya aknau. Aknau a dan knau. Knau artinya knau nouns itu pengetahuan. Jadi tidak punya pengetahuan. Ya. Jadi karena tidak memiliki pengetahuan, tidak mengerti sehingga mereka memahami sendiri. Bahkan kata-kata di sini tidak mengerti ini lebih tepat mengabaikan. Tidak mengubris. Karena lebih mementingkan pemahamannya tadi. Ikut Yesus, ya, menangan terus. Tidak menjalani jalan salib. Ya, tidak ada penderitaan sama sekali. Ya, ikut Yesus seperti itu. Ya. Jadi sulit di sini dikatakan sehingga dia menolak. Ya. Bahkan tidak menggubris kata-kata akan menderita. Wah, kalau menderita, oh mungkin ini maksudnya contoh saja. Mungkin bisa dimengerti murid-murid itu berkata-kata seperti itu. Nanti kita lihat dalam implementasi perikop selanjutnya. Kita lihat apa motivasi mereka mengikuti Yesus. Mencari siapa yang paling besar. Di situ. Menjadi besar. Menjadi yang terdahulu. Yang menjadi yang terkemuka. Kan begitu.
Yesus merombak sama sekali pengertian seperti itu. Tidak. Kalau engkau ingin menjadi terkemuka, terdahulu, terhebat, ya engkau harus menjadi pelayan. Lucu ya. Kontradiksi sekali dengan konsep dunia. Gitu. Engkau menjadi pelayan. Jangan lemah. Nanti diinjek orang. Kan begitu kata orang Palembang. Ya, kita harus kuat, tunjukkan. Tidak boleh tunjukkan kelemahanmu. Itu. Tapi tidak. Berbalik sekali. Nah karena itulah masalah gereja, masalah kehidupan gereja, masalah organisasi gereja, masalah pelayan-pelayan dalam gereja. Karena tidak mau melayani. Tidak mau menjadi pelayan. Ingin jadi pemimpin. Karena ingin jadi pemimpin, ngapain gua ngikutin dia terus umur-umur. Gua harus berdiri sendiri dong. Supaya gua bisa jadi pemimpin. Daripada saya jadi koki terus di restoran besar. Lebih baik saya jadi bos di warung yang kecil. Kira-kira gitu pengertiannya. Nah ini nanti kita lihat kebenaran yang mereka pikirkan itu. Sehingga mereka tidak bisa terbuka dengan apa yang diajarkan Yesus. Pokoknya begini. Sudah kalau orang sudah berdiskusi, sudah bicara pokoknya. Ya itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, ayat 32 masih kita. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun apa? Segan menanyakan kepadanya. Mungkin kata-kata ini dicarikan supaya tepat, agak menghormatin sedikit. Epobonto merupakan kata dasarnya pobio. Pobiolah yang menjadi moda daripada perkataan yaitu pobi. Ya, pobi yaitu terminologi ilmu kejiwaan. Ya, bahwa orang pobi bukan beda takut loh. Pobi itu sangat ketakutan. Belum apa-apa sudah sangat ketakutan. Jadi enggak bisa. Wah saya takut. Ya, ketakutan sekali. Dan menutup diri kalau ketakutan itu. Ya, sehingga tidak bisa menerima perkara-perkara yang baru. Karena menutup diri tadi. Kata segan, takut, malu menanyakan. Ya, itu kalau saya perhatikan kata segan tadi. Kenapa murid-murid diam? Mereka kenapa tidak mau bertanya? Lalu apa gunanya jadi murid kalau tidak berani bertanya dengan guru? Ya. Karena ini soal ajaran ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena malu, takut ketahuan, bodoh, ya. Ya, daripada repot, ya. Karena itu bisa saja karena kesombongan. Aku sudah tahu, yang penting aku tahu bahwa itu begini. Sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa hubungan itu menjadi terganggu. Hubungan antara murid dengan guru harus terbuka. Tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Dia terbuka. Dan sebagai manusia berbeda dengan Yesus. Ya, sebagai manusia kalau saya, daripada saya jawab salah, lebih baik kalau tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Saya harus belajar dulu dengan pertanyaanmu. Ya, pendeta itu tidak semua serba tahu, harus menjawab tahu semua. Enggak. Ada hal-hal yang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan pura-pura tahu. Nanti menyesatkan orang, saudara, ya. Gitu. Ada yang bertanya dengan saya, bagaimana Pak sekarang dengan metaverse? Ya, gitu. Saya sendiri baru dengar meta itu, saya pikir nama orang tadinya, saudara. Ya, meta itu dalam hitungan dalam bahasa Yunani. Sekarang ada metaverse. Saya tanya dulu. Sekarang saya bisa jawab setelah tanya. Gitu. Tapi waktu ditanya saya bingung. Gitu. Bapak diminta untuk seminar tentang metaverse.
Bahasa itu sendiri saya baru tahu di WA itu Prometa, Facebook Prometa. Saya bilang apa sekarang dia dari Meta ya? Nah, gitu. Loh ya. Kan perkembangan segala sesuatu. Pendeta itu bukan berarti semua tahu. Ada hal-hal yang dia tidak tahu, ya sudah tunggu dulu. Jadi jangan sembarang ceplos. Bahaya sekali. Apalagi dalam khotbah. Khotbah itu waktu yang terbatas. Jangan gunakan statement-statement yang mengandung tanda tanya bagi orang lain. Karena waktunya terbatas. Gunakan kata-kata statement-statement yang menguatkan. Gitu. Kecuali dalam diskusi. Ada dua arah. Makanya khotbah itu disebut Plato parmakon. Parmakon berasal dari kata farmasi. Farmasi artinya bisa racun, bisa obat. Kalau kita salah statement, ya, saya kasih contoh. Saya baru memperbaiki sesuatu suasana yang luar biasa, tapi tidak di Palembang, di Bandung, saudara ya. Dia bilang, Alkitab itu tidak semua firman Tuhan. Kan ada kata-kata Tuhan, ada kata-kata setan. Masa kata-kata setan firman Tuhan? Begitu pengertiannya. Terus saya bilang, ya kalau yang mana bukan firman Tuhan, tolong dispidolin. Hitam gitu ya. Jadi kita tahu begitu ya, gitu spidol. Nah begitu engkau berani spidolin satu ayat hitam, itu akan hitam semua. Gitu. Kenapa demikian? Saya bilang, dari mana kita tahu setan ngomong dengan Hawa? Dari setan. Gitu. Dari wahyu Tuhan. Berarti itu firman Tuhan. Kalau tidak, buat apa kita percayai? Kita percaya ada kuasa gelap, ada setan, ada segala sesuatu. Itu karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Gitu. Oh iya ya Pak. Gitu. Makanya saya bilang hati-hati khotbah itu. Jangan bikin statement yang membuat orang mengandung tanda tanya. Apalagi saudara barangkali memimpin di grup-grup ya. Lalu ada yang tanya gengsi dong kalau enggak tahu ya. Sembarang ceplos saja. Nah, kita dianggap bodoh sedikit enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Karena soal bodoh itu hanya soal waktu loh. Ya. Kalau waktunya tambah kita jadi pintar kan? Ya, bodoh waktu itu ya enggak apa-apa. Nanti setelah saya pelajari lagi, saya baca lagi. Jadi jangan, apalagi Alkitab, jangan sembarangan jawab. Gitu. Sakius naik pohon. Ya, itu tema khotbahnya. Ya, terus ilustrasinya banyak sekali. Sampai Hamin, akhir khotbah habis waktu, Sakius nggak turun-turun dari pohonnya. Loh ya itu harus hati-hati maksud saya ya. Menghabiskan waktu itu untuk menjelaskan firman Tuhan atau untuk menyaksikan diri kita sendiri. Porsinya harus tahu. Sehingga kita bisa melihat di situ. Nah kita lanjutkan sekarang pada ayat 33. Ya, bahwa kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kafarnaum. Ya mereka tiba, mereka datang, itu hampir sama kata-katanya. Berarti saudara perhatikan Markus menyusun luar biasa. Dari awal dia bicara Yesus murid-muridnya, Yesus murid-muridnya, Yesus murid-muridnya. Ya, digunakan kata-kata itu. Mereka datang, mereka tiba bersama-sama untuk menunjukkan di sini. Dan ketika mereka tiba di sana, ya, kata mereka ini artinya Yesus dan murid-muridnya, ya, dua kata yang tidak boleh dipisahkan dalam pelayanan Yesus. Yesus dan murid-muridnya. Jadi, tolong dua kata ini kita pelajari bersama bahwa ada ikatan yang begitu kuat antara kita dengan Yesus. Kita murid. Yesus guru. Berarti ada sesuatu ajaran yang kita terima dari Yesus. Ajaran inilah.
Karenanya dikatakan di situ ketika mereka tiba di sana, mereka bertanya. Ya, mereka bertanya. Dua kata yang saya katakan tadi tidak boleh dipisahkan. Mari kita lihat dulu. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, kalau kita perhatikan. Ya, Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsamu muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kata perintah dalam amanat agung ini, ya, seringkali saya melihat disalah mengerti. Pergilah, baptislah, ya, karena ada kata pergilah, ya, baptislah karena ada kata lah ini, ya, jadi pergi, baptis, ya, jadi coba hilangkan kata lah dulu ya. Padahal sesungguhnya yang kata perintah dari ayat ini, jadikanlah. Ya. Sebab pergi dan baptis kata kerja. Akibat sesudah menjadikanmu murid. Jadi murid. Ya. Jadi yang utama itu jadikan dia murid. Kalau kemudian mau cepat dibaptis, mau segala sesuatu, silahkan saja. Saya sih tidak keberatan itu, soal masing-masing orang punya strategi. Tetapi jangan lupa bimbing dia sampai betul-betul menjadi murid. Sampai jadi murid. Ya. Karena itulah dikatakan pergilah menggunakan kata kerja. Ya. Sama halnya dengan baptislah, baptiso, ya, itu memang aktif tetapi dalam kata bentuk kerja, ya, sehingga itu tadi, itu ilustrasi saja bahwa kita ini punya ajaran, ya, karena ada guru kan, kita punya ikatan, ya, di daskale. Ada ajaran. Makanya kitab ajaran itu dari sejak awal gereja awal disebut didake. Didake itu kitab pengajaran. Jadi ada pengajarannya. Ada intinya yang jelas. Ia bertanya dengan murid-muridnya. Apa sih yang kau perbincangkan di tengah jalan? Ya, mungkin mereka berjalan. Biasanya orang kalau dalam perjalanan untuk mengisi waktu itu kan adalah ngobrol, tanya. Tapi ini tidak. Dikatakan eperota, kata eperota, dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Bukan dia tidak tahu, tapi dia ingin murid-muridnya membuka dirinya untuk tidak membincangkan di belakang. Supaya ia dapat memperbaiki kesalahan. Ya, supaya ia dapat mengajarkan kebenaran. Ya. Saudara, kan kalau kita datang ke dokter, kita selalu ditanya, apa sih keluhannya? Gitu. Jadi, kan mestinya kita tanya gini, dok, kan saya ini, dokter kan dokter, saya kan pasien. Kenapa masih tanya apa keluhannya kan? Mestinya dokter sudah tahu dong keluhan saya apa. Tidak bisa. Kita harus ditanya keluhannya apa? Gitu. Oh dia bilang seperti ini dan segala sesuatu. Nah apa yang kamu perbincangkan? Ya, dialogiziste artinya yang kamu dialogkan itu apa? Ya, apa sih kan yang kamu dialogkan, yang kamu perbincangkan, yang kamu diskusikan, yang kamu seminarkan, bahkan yang kamu konferensikan dalam pertemuan-pertemuan itu. Apa sih? Pertanyaanmu, apakah kita sudah sama seperti Yesus? Sebetulnya itu yang menjadi inti. Ya, jadi bukan yang hal-hal yang lain. Mereka diam. Ya. Terus berdiam. Sebab mereka di tengah jalan tadi mereka mendengar mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Berarti apa? Soal kedudukan, posisi. Siapa yang harus dihormati? Ini sesungguhnya masalah gereja. Ini masalah persekutuan kita. Ya, kita merasa ingin selalu menjadi yang lebih besar, lebih utama, lebih ini. Padahal kita lupa. Di sini bukan untuk mencari yang terbesar, tapi siapa yang mau melayani. Memang konsep Yesus berbeda dengan dunia ini. Ya, beda sekali. Ya, banyak hal-hal yang saya lihat, waduh. Tapi itulah istimewanya. Disitulah hebatnya. Apakah cocok di dunia ini tampar pipi kiri, beri pipi kanan? Gak cocok. Ya, yang paling cocok di dunia tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan itu lebih cocok, lebih cengli gitu. Lebih masuk akal gitu. Tapi tidak demikian. Yesus mengajarkan lain sekali. Esiopon, mereka diam. Diam di sini, diam dalam arti 1000 bahasa. Diam karena malu. Yesus yang bertanya. Mereka bertengkar. Bukan pada pokok-pokok pembahasan yang Yesus ajarkan. Aku harus mati, menderita, dibunuh, bangkit. Nah mestinya kan yang diperbincangkan itu intinya. Apa maksud Yesus? Ya, kenapa tangan-tangan manusia, perbuatan-perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia membuat dia dibunuh? Mestinya yang dipercakapkan itu. Nah, inilah murid. Murid aja kelas murid, ini kelas murid yang orsinil, yang build up, apalagi kita yang KW, saudara ya, gitu ya. Kelas murid saja, mana yang diterangkan, mana didiskusikan, beda. Kadang-kadang saya juga suka mikir gitu, saya khotbah begini, tapi mereka diskusinya soal lain lagi, gitu, saudara ya. Soal salib pendeta lah, soal apa. Gitu, soal baju pendeta lah, ya gitu loh. Ya di Jakarta maksud saya gitu ya, enggak di sini. Jadi apa yang diperbincangkan? Jadi temanya beda sekali. Mestinya mereka kan tidak mengerti. Mereka perbincangkan itu, perdebatkan. Oh itu menarik dan itu ajaran. Jadi banyak sekali kita ajarkan, tapi orang tidak mengerti apa yang kita ajarkan. Ya, mereka bertengkar, berbicara tentang mimpi-mimpi besar, mengikuti Yesus, nanti mendapat kehormatan. Mungkin mereka berpikir sedang menyusun kabinet. Kalau Yesus menang. Kalau begitu ini capres, saudara ya. Gitu. Jadi nanti kalau menang kamu di mana. Posisi seperti itu. Tetapi pada ayat 35, kalau coba kita perhatikan ayat 35. Ya. Di sini saya melihat suasana yang paling indah sekali. Ya. Ayat 35. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 muridnya. Duduk bersama. Ini penting sekali. Ada saat-saat seorang guru dengan murid berdialog langsung, bicara langsung. Ya, jadi duduk bersama, punya waktu ya yang bagus sekali. Ya, semoga di sini juga seperti itu. Jadi duduk bersama, bicara bersama, itu lebih terbuka satu dengan yang lain, sehingga kita bisa mengenal satu dengan yang lain gitu. Dikatakan di ayat 35. Katanya kepada mereka, ya, ke-12 muridnya katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan tolong sambung. Ya, pelayan dari semuanya. Lebih tegas lagi apa? Pelayan dari semuanya. Tolong jangan dirubah ya. Bukan pemimpin. Ya, jadi pemimpin bukan sasaran pelayanan kita.
Sasaran pelayanan kita adalah melayani Yesus. Di mana saja kita ditempatkan. Kita. Tolong ayat ini jadi stiker. Terutama oleh pengerja-pengerja di sini ya. Jadi stiker gitu. Ya, pelayan. Saya waktu dulu ngomong bukan hanya pelayan. Kita ini kacung kampretnya. Nah, gitu ya. Ya, kacung kampretnya Tuhan. Ya disuruh Tuhan seperti itu. Diabaikan orang, dihina orang, tidak diterima apa yang kita kerjakan. Sudah biasa. Masa pembantu di rumah aja bertahan? Ya, kadang-kadang kita abaikan juga, ya. Kita jarang sekali ada Tuhan memuji pembantu. Ayo jujur, meskipun dia orang Kristen. Gitu, ya gitu, jarang. Wah, Mbak hari ini luar biasa, bersih sekali. Gitu. Karena tidak dipuji, makanya dia biasa-biasa aja. Gitu. Jadi pelayan dari semuanya. Diakonos, diaken. Diaken itu bukan kedudukan. Sekarang di gereja jadi jabatan. Gitu. Dari mana itu asalnya? Maaf kritik saya ya. Itu bukan presbiter segala. Itu bukan kedudukan. Pembagian tugas. Tapi yang diangkat diaken merasa, oh gua sudah diaken loh. Di mana itu posisi dalam Yesus diaken itu? Itu tugas sebagai diaken. Jadi kita diaken semua. Yang khotbah, yang mana, yang semua itu sama di mata Tuhan. Amin. Oh iya. Jadi ya, saya ingin kasih ilustrasi begini. Ada pendeta besar berkhotbah di gereja yang besar, tapi di Amerika. Ini kesaksian hamba Tuhan. Jadi dia mendapat penglihatan di dalam ibadah itu. Melihat malaikat. Malaikat terbang. Bawa mahkota. Oh, dia sudah mengimani. Gitu. Bawa mahkota terbang. Dekat dia. Mendekatin dia. Dia senang sekali. Tapi tiba-tiba dilewat dia. Dia bilang kenapa? Dia pergi ke tempat duduk paling belakang. Ada janda tua duduk di sana. Dia taruh mahkota itu. Dalam kesempatan doa pendeta ini bertanya, Tuhan, mengapa bukan saya dapat mahkota? Kenapa janda tua yang di belakang itu? Kau bisa di atas mimbar, itu kena khotbahnya dia. Dia yang lebih layak terima mahkota daripada kau. Ya sudahlah, kita ini selalu... Inilah manusia ingin menonjol. Gak bisa tidak menonjol. Apalagi saudara tinggal di daerah budaya Palembang. Itu. Kalau ingin menonjol luar biasa. Makanya sering-sering ngotai wong. Gitu ya. Supaya kelihatan lebih hebat. Gitu. Mana ada pengangguran di kota Palembang? Ya. Setiap orang ditanya, ada gawe katanya. Nggak tahu gawenya apa saudara. Loh iya, jadi semua ingin menunjukkan bahwa dia punya sesuatu. Nah ini urusan Palembang. Ya, itu spirit kota ini yang perlu ditengking dalam nama Yesus ya. Jangan sampai gereja terbawa seperti itu. Ya, jadi disinilah Yesus ingin mengubah prapaham. Kebenaran yang tidak benar yang diyakini oleh murid-muridnya. Tentang menjadi lebih besar. Tentang mencari keuntungan sebagai pribadi. Yesus menegur itu. Dan ini kenapa coba saudara? Saya ingin merenungkan karena begitu banyak. Kenapa urusan soal apa saja dalam gereja kenapa tidak mudah diselesaikan? Karena ingin menjadi lebih besar itu tadi. Ya, sekarang kita lihat. Menjadi yang terdahulu hendaklah menjadi terakhir. Ini ajaran Yesus ini.
Yang terdahulu harus yang terakhir gitu. Jadi ya silahkan saja. Ya, siapa yang menjadi terdahulu. Menjadi pelayan dari semua. Ya, dikatakan menjadi pelayan dari semua. Nah, Yesus kasih contoh ayat 36. Ya, kita lihat dalam bacaan ini. Apa contohnya? Yesus mengambil seorang anak kecil, Paidion, ya, menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu, ya, merujuk ini anak masih sangat kecil, ya. Dikatakan ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Dia menyambut aku, ya, dikatakan di situ. Saya ingin mengajak saudara mengambil seorang anak kecil, dijadikan contoh, ya. Karena anak kecil itu tidak memiliki kesombongan, kepentingan. Dia lemah, tidak berdaya, rendah hati. Ia menempatkan di tengah-tengah mereka, menjadi pusat perhatian. Ini ada pesan dua ganda. Pesan yang pertama saya katakan, gereja itu harus mengutamakan pelayanan terhadap anak kecil. Sekolah minggu itu harus jadi proyek emas. Ya, itu anak kecil. Ya, jangan dilihat karena dia belum bisa kasih perpuluhan, ya. Gitu. Jadi itu dia bisa kasih hati, jiwa, hidupnya, masa depannya bagi gereja. Di situ dilanjutkan, dia menempatkan sehingga menjadi titik sentral pelayanan kita terhadap anak kecil. Menurut tradisi, anak kecil yang diangkat oleh Yesus ditempatkan di tengah-tengah, ialah yang bernama kemudian Ignatius, menjadi bapak gereja. Luar biasa. Jadi anak-anak sekolah minggu kita itu pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Luar biasa saudara, ya, luar biasa. Jadi jangan malu kalau disuruh ngajar guru sekolah minggu. Ya, mengajar anak kecil itu susah saudara. Apalagi enggak bisa dia diajak bahasa Yunani, Ibrani, dia enggak tahu saudara, ya. Dia pertanyaannya polos saja. Ya, jagoan mana Yesus dengan Avatar gitu ya. Kan dia selalu tanya gitu. Jadi kita bingung. Kenapa Yesus seperti itu? Pertanyaan-pertanyaannya. Karena itu D.L. Moody, ya, salah satu bapak gereja yang kita segani dalam buku-bukunya. Lalu setiap kali dia pulang dari desa kebangunan rohani, dia ditanya istrinya, berapa banyak tadi yang mengambil keputusan untuk bertobat? Lalu dia jawab, 2,5. Maksudmu 2 anak kecil, 2 orang besar, 1 anak kecil. Istrinya bilang, salah. Yang tua itu jangan dihitung 1, harus dihitung setengah. Karena umurnya sudah setengah lagi. Ya. Anak kecil harus dihitung 1. Gitu. Semoga ini menyadarkan kita semua. Ya, kita hanya memperhatikan ya orang-orang besar datang ke gereja, bukan hanya besar tubuhnya, besar kedudukannya, besar kantongnya, besar segalanya gitu ya. Gitu. Padahal dia tinggal setengah loh. Gitu. Jadi tinggal setengah. Ya gitu. Aku juga tinggal setengah gitu saudara ya. Nah, tapi enggak apa-apa, setengah lagi berarti 140. Ya udah sampai di situ. Jadi kita memang perlu menjangkau yang di luar. Tapi yang di dalam
anak-anak kecil ini tidak menjadi pemikiran kita. Nah, Yesus mengajar yang kedua tadi, pesan yang kedua. Kenapa anak kecil ini ditempatkan di sana? Jangan memandang rendah. Kita diajar paling utama. Ya, karena itu ada ilustrasi Billy Graham bagus sekali. Dalam gedung gereja itu, ya, begitu banyak manusia. Siapa tahu ada malaikat yang nyamar menjadi manusia. Mungkin manusianya yang tidak menarik bagi kita. Ya, tapi siapa tahu dia sedang menyamar. Saudara ingin menguji kerendahan hati kita di mana gitu. Ya kira-kira seperti itu. Semoga percaya dengan ilustrasi ada malaikat penyamar. Jadi saudara berhati-hati sekali kalau lihat orang miskin, orang yang tidak terpandang datang, bau lagi badannya duduk di sebelah kita. Ayo saudara. Lalu saudara ambil pindah kursi lain. Gitu. Malaikat bilang, oh begitu ya. Gitu. Kira-kira begitu. Tapi lebih baik. Gitu. Jadi semua akan menjadi lebih baik. Nah, inilah pesan daripada bacaan kita ini. Artinya yang pertama, pentingnya hubungan murid dengan guru. Yang kedua, soal ajaran. Ajaran kita jelas dengan tegas katakan Yesus ya mati karena diserahkan oleh perbuatan jahat manusia. Dosa-dosa manusia. Yang ketiga, kita harus memiliki sebuah hubungan ajaran. Nah, ajaran inilah yang mengajar kita tidak mencari siapa yang besar, tapi siapa yang mau melayani, mendahulukan orang lain. Biar ini menjadi pegangan kita. Jadi tidak usah saudara berpikir begini, saya sudah melayani di gereja ini bertahun-tahun, puluh tahun gitu ya. Tugas saya hanya itu saja. Kapan saya jadi asisten gembala? Loh, mungkin ada gitu. Saudara salah masuk. Saudara ya, sebab ini bukan pemerintahan. Saudara ini pemerintahan pelayanan. Justru siapa yang paling banyak melayani, nampak memperhitungkan kedudukannya, itulah yang lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Mari kita persiapkan diri kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan kiranya firman-Mu ini mengajar kepada kami menjadi pelayan-pelayan yang setia di mana kami berada, di mana kami berkumpul dalam gereja lokal kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusuf Roni, Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua di tempat ini dan di rumah-rumah. Dan saat ini kami akan persiapkan diri kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus.
Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan berkat di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, kembali kami mengucap syukur, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu. Untuk segala yang baik Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu, kekasih Kristus yang sudah memberi persembahan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Kalau saat ini sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Allah untuk memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga. Di dalam kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, ibadah kita sudah selesai.